Mbak Ayu emang benar ceritanya. Mbak Ayu, tanggapannya gimana sih Mbak Ayu, emang benar? Mbak Ayu cerita dong, ini Mbak Ayu lagi rame banget, ini ada di mana-mana Mbak Ayu. Mbak Ayu, halo. Alasan Ayu Ting Ting putuskan pertunangan dengan Muhammad Fardana. Ayu Ting Ting akhirnya buka suara mengenai hubungan dengan Muhammad Fardana. Ayu Ting Ting memberikan alasan mengapa sampai akhirnya memutuskan pertunangan dengan Muhammad Fardana. Ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain, ungkap Ayu Ting Ting saat ditemui di kawasan Jakarta, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024 malam. Ayu Ting Ting mengatakan biarlah semuanya hanya keluarganya, teman, dan Tuhan yang tahu. Ia tidak akan membuka aib siapapun. Ayu Ting Ting juga mengatakan ini adalah yang terbaik bagi dirinya dan juga anak semata wayangnya. Jadi menurut saya karena Allah menjaga saya dan juga Bilqis, saking sayangnya Allah sama saya dan juga Bilqis mungkin ini yang terbaik buat kami masing-masing ya, tuturnya lagi. Ayu Ting Ting juga menegaskan selalu ada pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Ia tidak mungkin mengambil langkah besar mengenai hal ini jika tidak melalui pertimbangan. Saya nggak mungkin ngambil langkah sejauh ini tuh bukan waktunya saya main-main juga, tegasnya lagi. Ayu Ting Ting menyudahi hubungannya dengan Muhammad Fardana sejak tanggal 22 Juni tahun 2024. Kemudian pada tanggal 27 Juni kedua keluarga sudah bertemu dan menerima keputusan Ayu Ting Ting dan Fardana menyelesaikan hubungan pertunangan itu. Kamis itu di antara orang tua alhamdulillah sudah secara resmi ya pertunangan putus jelasnya. Ayah Muhammad Fardana juga sudah menegaskan hubungan putranya dengan Ayu Ting Ting tinggal kenangan. Kalau hubungan mereka ya memang sudah putus dan gak berlanjut, kata Darsy Akib saat ditemui di kawasan Condet, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Darsy Akib tak mengetahui alasan pasti soal putranya tak melanjutkan hubungannya dengan pelantun Sambalado itu. Mereka sudah sama-sama sepakat untuk mengakhirinya. Sejak kapan putusnya pastinya saya nggak tahu, yang tahu hanya mereka berdua. Mereka sudah sama-sama setuju mengakhiri, sebagai orang tua harus menerima apapun keadaannya, kan itu mungkin hikmah bagi itu, tutur Darsy Akib. Pantas Ayu Ting Ting dan Letu Fardana akhirnya putus, pemicu terdeteksi, psikolog sentil tabiat. Hubungan asmara penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dengan Letuin Muhammad Fardana dikabarkan berakhir. Bahkan, Nikita Mirzani sudah memastikan jika Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana telah putus. Sejumlah spekulasi muncul terkait penyebab pasangan yang telah bertunangan itu putus. Tak sedikit publik yang menganggap bahwa faktor pemicu putusnya hubungan tersebut lantaran Ayu Ting Ting yang belum bisa lepas dari arahan orang tuanya. Mengenai hal tersebut, pakar psikolog Nur Cahyati pun ikut mengomentari terkait faktor pemicu kandasnya hubungan keduanya. Nur Cahyati menilai bahwa faktor luar maupun keluarga tak menjadi penentu putusnya jalinan asmara sang pelantun alamat palsu tersebut. Pengakuan itu dikatakan Nur Cahyati, dikutip dalam YouTube Cumi Cumi, Senin tanggal 1 Juli tahun 2024. Kalau dibilang, faktor keluarga atau orang lain di lingkungan, membuat hubungan kandas harusnya tidak menjadi faktor penentu kenapa hubungan itu jadi kandas, ujar Nur Cahyati. Sebab menurut Nur Cahyati, faktor utama yang menentukan hubungan ini akan berakhir demikian tak lain karena masing-masing tabiat dari setiap pasangan. Karena biar bagaimanapun yang menentukan ketidakcocokan apakah hubungan ini layak dilanjutkan atau tidak harusnya diri sendiri sama calon pasangan. Bukan faktor luar, tegas Nur Cahyati. Proses tersebutlah yang biasanya dianggap sebagai kematangan atau kedewasaan. Ini yang disebut adalah kematangan dan kedewasaan, imbuhnya. Akan tetapi, jika ternyata faktor tersebut yang menjadi pemicu kandasnya hubungan janda satu anak tersebut, maka Nur Cahyati beranggapan hubungan asmara Ayu tak efektif dan akan selalu berakhir sama. Namun kalau masih bergantung sepenuhnya pada orang lain, inilah yang salah dan gak efektif jadinya, terangnya. Sementara itu, saat disinggung mengenai trauma, Nur Cahyati berujar bahwa jika seseorang sudah menyadari sedari awal, maka tekanan di dalam hubungan pun tak akan terlalu dalam. Saat seseorang di awal sebenarnya mereka menjalani hubungannya dengan sadar ya bahwa setiap hubungan itu ujungnya dua, kalau gak lanjut ya selesai gitu ya.
Kalau dia sudah punya kesadaran sebaik itu, maka setiap akhir dari hubungan yang dia jalani, entah itu akhirnya pupus, traumanya tidak akan terlalu dalam, jelasnya. Sehingga, setiap pasangan akan lebih mudah untuk berintrospeksi diri apa yang kurang dari dirinya yang membuat hubungannya selalu berakhir demikian. Karena kesadaran ini akan membantu mereka untuk bisa mudah melakukan refleksi diri.